Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, sebelum kita masuk materi pelajaran kita hari ini, perlu Bapak tekankan kita agar selalu mematuhi protokol COVID-19 dan agar kita selalu terjaga dari berbagai macam jenis penyakit. Baiklah, anak-anak sekalian, adapun materi kita hari ini yaitu tema 6 hebatnya cita-citaku. Untuk itu, mari kita simak materi kita berikut ini. Nah, pada materi tema 6 cita-citaku, subtema 2 hebatnya cita-citaku. Nah, kita tahu bahwa kita ini memiliki cita-cita. Ada yang bercita-cita ingin menjadi dokter, guru, TNI, polisi, arsitek, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan membahas tentang cita-cita. Nah, pada materi tema 6 kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Nah, setelah kita mempelajari ini, mari kita simak kalimat berikut ini. Nah, sekarang coba kita baca teks berikut ini, yaitu tentang cita-cita besar Patih Gajah Mada yang ada di buku paket kalian. Nah, jika kalian sudah membaca, kalian bisa memperhatikan yang mana yang dikata gagasan pokok, kalimat utama, asal-usul, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, di saat kita membaca, terutama membaca tentang cita-cita besar Patih Gajah Mada, kita harus membaca sambil memindai. Artinya membaca sambil mengingat. Nah, pada cerita cita-cita besar Patih Gajah Mada terdapat asal-usul Gajah Mada, perjalanan karir Gajah Mada, cita-cita Gajah Mada, dan sikap dan nilai yang dapat kita teladani dari Gajah Mada. Nah, sekarang dari teks yang kita baca tadi tentang cita-cita besar Patih Gajah Mada, mari kita cari tahu apa asal-usul Gajah Mada. Bagaimana perjalanan karirnya, bagaimana cita-citanya, dan sikap serta nilai yang dapat kita teladani. Kira-kira anak-anak sekalian, siapa yang tahu bagaimana asal-usul perjalanan karir dan cita-cita, sikap dan nilai Gajah Mada? Mari kita cari tahu jawabannya. Asal-usul Gajah Mada, dia berasal dari lembah Sungai Berantas di antara Anung Kawi dan Gunung Arjuna. Perjalanan karirnya, dia sebagai anggota prajurit Bayangkara, kepala prajurit Bayangkara, Patih Kerajaan Majapahit. Terus bagaimana cita-cita Gajah Mada? Gajah Mada bercita-cita ingin mempersatukan wilayah Nusantara. Nah, bagaimana sikap dan nilai yang dapat kita teladani dan kita contoh daripada Patih Gajah Mada yang patut kita contoh dan kita teladani, yaitu dia berani, pantang menyerah, tangkas, tangguh, dan percaya diri. Nah, oleh karena itu Bapak harap kepada anak-anak sekalian, kita bisa mengikuti dan menteladani sikap dan nilai daripada Patih Gajah Mada. Karena Gajah Mada ini orangnya pemberani, pantang menyerah, serta tangkas dan tangguh, serta percaya diri. Nah, oleh karena itu sekarang mari kita lihat bagaimana puisi daripada seorang Patih Gajah Mada. Nah, pada puisi ini karya D. Caritas,
Dia menceritakan bahwa Gajah Mada ini adalah seorang Mahapatih, ya. Dia memiliki jiwa kepahlawanan yang kuat dan berjiwa besar serta pemberani dan tangguh. Nah, kita bisa mengikuti jejak-jejak seorang Gajah Mada yang pemberani, tangguh dan kuat serta pantang menyerah. Nah, pada puisi ini di saat kita membaca puisi ini, kita harus tahu bagaimana sikap tubuh kita, bagaimana intonasi dan bagaimana ucapan-ucapan serta mimik ataupun gerak tubuh kita saat membaca puisi. Contohnya yang ada di layar kaca kita di sini ada sebuah puisi tentang Mahapatih Gajah Mada karya D. Karitas. Nah, kalian bisa mempraktekkan bagaimana cara membaca puisi dengan baik. Selain kalian bisa membaca dengan puisi dengan baik, kita harus bisa mengetahui ciri-ciri puisi terlebih dahulu. Bagaimana ciri-ciri puisi? Ciri-ciri puisi ini ada 4. Yang pertama, kita memperhatikan irama. Nah, irama ini kita memperhatikan bagaimana puisinya berlantang suara yang keras, lembut, tinggi, dan rendah. Yang kedua, terdapat 4 baris. Nah, itu puisi terdapat 4 baris. Nah, selanjutnya bersifat kiasan. Dan yang keempat, setting, alur, dan tokoh. Nah, itulah 4 ciri-ciri dari puisi. Nah, oleh karena itu, sebelum kita membaca puisi, sebelum kita membuat sebuah puisi dan membaca sebuah puisi, kita perhatikan terlebih dahulu ciri-ciri puisi serta sikap ataupun cara kita membaca sebuah puisi agar kita tidak salah. Nah, selanjutnya dalam membaca puisi ini, kita harus tahu bahwa dalam puisi untuk karya D. Karitas menjelaskan tentang bagaimana cintanya Patih Gajah Mada terhadap tanah air. Nah, kita tahu bahwa tanah, air, batu termasuk sumber daya alam. Nah, benda-benda tersebut itu termasuk sumber daya alam yang tidak hidup. Nah, benda-benda tersebut dapat dimanfaatkan. Nah, apa benda-benda tersebut agar dapat dimanfaatkan? Nah, ada 3. Yang pertama, energi gerak air. Ini dapat kita manfaatkan sebagai pembangkit listrik. Nah, masih banyak lagi manfaat-manfaat energi air, ya, sebagai pembangkit listrik, ya, bisa kita jadikan sebagai waduk untuk kolam ikan, gunanya untuk kesejahteraan manusia, sebagai alat transportasi dan lain sebagainya. Masih banyak lagi manfaat-manfaat energi atau air. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu air juga penting sebagai tempat hewan atau makhluk hidup. Contohnya ikan hidup di air, udang hidup di air, dan masih banyak lagi hewan-hewan yang hidup di air. Nah, oleh karena itu air sangat besar manfaatnya untuk makhluk hidup, baik untuk makhluk hidup yang ada di dalam air maupun makhluk hidup yang ada di daratan. Nah, yang ketiga, bahan tambang seperti batu bara, minyak, nikel, besi, dan lain-lain. Nah, bahan-bahan tambang ini termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, bahan tambang ini yang tidak dapat diperbarui ini harus kita manfaatkan secara maksimal. Kita tidak boleh memanfaatkan sumber daya alam yang tidak dapat
diperbarui secara berlebih-lebihan, karena sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui akan habis apabila kita memanfaatkan secara berlebih-lebihan. Nah, sekarang mari kita lihat gambar berikut ini. Nah, kira-kira ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar jembatan. Nah, ini adalah gambar jembatan. Nah, gambar jembatan ini adalah gambar dibuat oleh seorang arsitek. Nah, gambar ini dibuat oleh seorang arsitek. Nah, kita harus tahu perbedaan arsitek dengan yang pembuatnya. Kalau arsitek adalah orang yang membuat sebuah gambar, membuat sebuah rancangan gambar, sedangkan pekerjanya itu tidak bisa dikatakan sebagai arsitek. Namun, jika kita perhatikan sebuah gambar jembatan ini gambar jembatan ini dibuat oleh banyak orang, ya. Berarti jika kita ingin membangun sebuah sesuatu, kita harus ada kerjasama, itu kerja antara arsitek dengan pekerja. Oleh karena itu, dari gambar ini kita dapat mengambil arti bahwa agar kita bisa membuat sesuatu, kita harus ada kerjasama antara makhluk yang satu dengan makhluk yang lainnya, terutama manusia, agar bisa terjadinya atau terbentuk sesuatu yang kita inginkan. Oleh karena itu, sudah wajar manusia dikatakan sebagai makhluk sosial. Nah, sekarang kenapa kita dikatakan sebagai makhluk sosial? Karena manusia saling membutuhkan antara manusia yang lainnya, ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan dan kita amati kehidupan yang ada di sekitar kita. Apakah mereka berasal dari daerah yang sama? Apakah nenek moyang mereka berasal dari daerah yang sama? Bagaimana dengan suku dan asal mereka? Bagaimana dengan bahasa daerah mereka? Nah, itulah yang namanya keberagaman. Itulah yang namanya keberagaman. Ada perbedaan baik dari suku, ya, bahasa, ya, asal daerah dan lain sebagainya. Itulah yang namanya keberagaman. Dalam keberagaman inilah lahirlah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Apa yang dikatakan berbeda-beda di sini? Berbeda-beda suku, bahasa, adat, tari daerah, rumah adat, dan lain sebagainya. Itulah yang dikatakan berbeda-beda. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, itu perbedaan tadi. Tetapi tetap satu. Tetap satunya bagaimana? Walaupun kita berbeda-beda suku, bahasa, ya, rumah adat, perlengkapan adat, tari, dan lain sebagainya, tetapi kita tetap satu menjadi putra dan putri bangsa Indonesia, tetap satu menjadi warga negara Indonesia. Kita harus kuat. Apabila kita tetap satu, apabila kita tetap memegang teguh yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, maka kita seperti lidi yang diikat, tidak akan mudah patah apabila diganggu oleh orang lain. Nah, setelah Bhinneka Tunggal Ika, lahirlah yang namanya sikap. Nah, sikap apa yang patut kita terapkan untuk keberagaman kita dalam berbhinneka tunggal ika? Sikap yang dapat kita terapkan itu ada 3. Yang pertama, toleransi. Apa itu toleransi? Toleransi adalah sikap menghargai orang lain,
baik menghargai keberagaman agama, menghargai keberagaman suku, menghargai keberagaman bahasa, dan menghargai dari segala jenis. Itulah yang namanya toleransi. Yang kedua, mempelajari dan menikmati kebudayaan daerah lain. Nah, bagaimana cara kita mempelajari dan menikmati kebudayaan daerah lain? Nah, dengan mempelajari budaya daerah lain, kita dapat mengetahui suku lain beraneka ragamnya kebudayaan ini disebabkan karena adanya faktor geografis. Mempelajari budaya daerah lain memudahkan kita untuk berinteraksi dengan orang yang berasal dari tempat lain di Indonesia dengan budaya yang berbeda. Nah, itulah manfaat kita mempelajari dan menikmati kebudayaan daerah lain. Selanjutnya, yang ketiga, menjadikan keberagaman sebagai kekayaan, bukan kekurangan. Bagaimana yang dikatakan menjadi keberagaman sebagai kekayaan, bukan kekurangan? Keberagaman kebudayaan adalah suatu kekayaan negara yang sangat berharga, kekayaan yang perlu dijaga dan dilestarikan keberadaannya. Nah, inilah sikap yang harus kita tanamkan dan kita terapkan untuk keberagaman. Mungkin hanya inilah materi kita pada tema 6. Untuk lebih jelasnya lagi, Bapak harap anak-anak sekalian dapat mencari referensi materi pelajaran kita, bisa dari LKS, buku-buku lain yang bisa menjadi penunjang pembelajaran kita di rumah secara daring. Tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.